Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu Guru. Kali ini kita memasuki pembelajaran 2. Kemarin kita sudah belajar tentang tema 1, hidup rukun, sub tema 1. Hidup rukun di rumah, pembelajaran 1. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ya pembelajaran kedua. Kita simak bersama ya. Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Perhatikan sampul bukunya. Nah, buku ini adalah buku yang dibelikan ayah untuk Mutiara. Nah, buku ini ada sampulnya anak-anak. Di dalam sampulnya itu terdapat gambar burung Garuda. Nah, tentunya kalian sudah pernah melihatnya ya. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, perkasa. Lihatlah perisainya. Nah, anak-anak bisa melihat perisainya di dada burung Garuda. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Nah, di dalam Garuda Pancasila ini ada perisai, di mana perisainya tersebut terdapat simbol-simbol sila-sila Pancasila. Dan di sini kita bisa melihat di dalam perisai ini ada gambar bintang, ada rantai emas, ada pohon beringin, ada kepala banteng, dan ada padi dan kapas. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca sendiri artinya adalah 5. Sedangkan sila itu sendiri artinya adalah dasar atau aturan. Jadi, Pancasila artinya adalah 5 dasar atau aturan. Makanya di sini dalam perisainya ada 5 gambar yang menunjukkan masing-masing sila pada Pancasila. Nah, kita perhatikan di sini anak-anak, kita harus memahami dan menghafal sila-sila yang ada di Pancasila. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka simbol sila tersebut dilambangkan oleh gambar bintang. Sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Di situ dilambangkan oleh gambar rantai emas. Lalu sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Dilambangkan juga oleh pohon beringin. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dilambangkan oleh gambar kepala banteng. Sila terakhir atau sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan oleh padi dan kapas. Nah, anak-anak,
kalian semua harus menghafalkan sila Pancasila ya. Nah, sekarang kita ingat lagi ya. Sila pertama adalah simbolnya bintang. Sila tersebut berhubungan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua simbolnya rantai emas. Sila ketiga simbolnya adalah pohon beringin. Sila keempat adalah simbolnya kepala banteng. Dan sila kelima adalah simbolnya padi dan kapas. Jadi kalian harus tahu masing-masing simbol daripada sila-sila Pancasila tersebut. Contoh penerapan sila pertama pada Pancasila. Jadi, sila pertama Pancasila itu berhubungan dengan kegiatan keagamaan kita dan berhubungan juga tentang kegiatan beribadah kepada Tuhan. Jadi, sila pertama pastinya tentang beribadah. Nah, dalam gambar ini kita tahu ini adalah menerapkan sila pertama Pancasila. Contohnya, keluarga yang sedang sholat berjamaah. Kemudian gambar kedua, keluarga yang berdoa sebelum makan. Gambar selanjutnya ada keluarga yang beribadah ke gereja. Gambar selanjutnya ada keluarga yang sedang beribadah di pura. Kemudian ada juga gambar keluarga yang beribadah di wihara. Dan gambar yang terakhir adalah gambar keluarga yang sedang beribadah di kelenteng. Dari keseluruhan gambar ini merupakan menerapkan sila pertama Pancasila. Di Indonesia ada 6 agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Contoh sila pertama yang kita lakukan di rumah adalah, maksudnya di sini adalah penerapan sila pertama yang bisa kita lakukan di rumah yaitu satu, beribadah bersama keluarga. Kedua, berdoa bersama keluarga. Ketiga, berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar, dan lain-lain. Yang beragama Islam bisa membaca Al-Quran, Kristen dan Katolik bisa membaca Alkitab, Hindu, Buddha, dan Konghucu bisa membaca kitab sesuai agamanya masing-masing. Nah, di sini kalian anak-anak bisa menerapkan sila pertama Pancasila jika kalian rajin beribadah. Saat berdoa dan beribadah, kita harus bersungguh-sungguh karena kita berdoa kepada Tuhan. Pastinya ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka sikap kita harus baik dan harus bersungguh-sungguh. Apakah kalian masih ingat dengan kata ungkapan? Ungkapan adalah kata yang memiliki arti lainnya.
Masih ingatkah kalian arti dari ungkapan buah tangan dan buah hati? Nah, pelajaran tentang ungkapan ini sudah kita pelajari bersama di pembelajaran 1. Tunjukkan mana yang termasuk ungkapan pada percakapan berikut ini. Ada percakapan antara Udin dan Mutiara. Nah, kita akan baca percakapan ini, lalu kita akan mencari untuk menemukan kata ungkapan di dalam percakapan tersebut. Buku kakak banyak sekali, tanya Udin. Kakak memang senang membaca buku, jawab Mutiara. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku, kata Udin. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan, kata Mutiara. Ceritanya tentang apa, Kak? Tanya Udin. Cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati, meskipun sudah terkenal, kata Mutiara. Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku kakak, kata Udin. Sama-sama, Dek, jawab Mutiara. Nah, ini adalah percakapan antara Udin dan Mutiara, di mana di dalam percakapan tersebut terdapat kata ungkapan. Nah, anak-anak, ayo kita cari bersama yuk. Ada kata ungkapan apa saja di dalam percakapan tersebut? Nah, ungkapan yang kita temukan pertama adalah kutu buku. Kemudian ungkapan yang kedua ada bintang lapangan. Wah, kok di lapangan ada bintang? Nah, maksudnya bukan seperti itu ya anak-anak. Jadi bintang lapangan ini memiliki arti yang lain. Kemudian ada lagi yaitu rendah hati. Kemudian yang terakhir ada besar kepala. Nah, kalian coba mencari di kamus atau boleh mencari di Google arti dari kata ungkapan yang terdapat di percakapan tersebut. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada ungkapan kutu buku. Kutu buku ini artinya orang yang suka membaca buku. Ingat ya anak-anak, kutu buku artinya orang yang suka membaca buku. Bukan berarti kutu buku itu adalah buku yang ada kutunya. Jadi ungkapan ini memiliki arti yang lain. Kemudian yang kedua adalah bintang lapangan. Nah, di sini ungkapan bintang lapangan bukan berarti di lapangan ada bintang. Tetapi ungkapan di sini memiliki arti yang lain, yaitu orang yang ahli dalam olahraga. Selanjutnya kita lihat ada ungkapan rendah hati. Artinya tidak sombong. Ingat, rendah hati adalah artinya tidak sombong. Dan kemudian ada juga ungkapan besar kepala. Besar kepala ini bukan berarti kepalanya besar,
Melainkan besar kepala ini adalah artinya sombong. Nah, sombong ini adalah salah satu sifat yang harus kita jauhi ya. Jadi, sifat sombong ini kita tidak boleh memiliki sifat sombong ini ya, karena sifat sombong ini adalah sifat yang tidak baik. Nah, sekarang kita pelajari satu persatu tentang ungkapan tadi. Contoh kalimat dengan ungkapan kutu buku. Nah, di sini Bu Guru akan memberikan contohnya ya. Dio itu anak yang kutu buku. Dari kalimat ini kita bisa mengetahui artinya Dio itu anak yang suka membaca buku. Karena kutu buku itu artinya suka membaca buku. Oke, kita masuk ke contoh kalimat yang kedua. Ria dipanggil si anak yang kutu buku. Artinya, Ria dipanggil si anak yang suka membaca buku. Kita lanjut ke ungkapan berikut. Contoh kalimat dengan ungkapan bintang lapangan. Kalimat pertama, Ronaldo menjadi bintang lapangan sepak bola. Artinya, Ronaldo menjadi pemain yang ahli dalam bidang olahraga sepak bola. Karena bintang lapangan itu sendiri memiliki arti pemain yang ahli dalam bidang olahraga. Kita simak kalimat yang kedua. Susi Susanti menjadi bintang lapangan bulu tangkis. Artinya, Susi Susanti menjadi pemain yang ahli dalam bidang olahraga bulu tangkis. Kita lanjut ke kalimat ungkapan berikutnya. Contoh kalimat dengan ungkapan rendah hati. Kalimat yang pertama, walaupun Vio juara kelas, ia tetap rendah hati. Artinya, walaupun Vio juara kelas, ia tetap tidak sombong. Karena rendah hati artinya tidak sombong. Kita lihat kalimat yang berikutnya. Orang kaya itu rendah hati. Artinya, orang kaya itu tidak sombong. Kita lanjut pada kalimat ungkapan berikutnya. Contoh kalimat dengan ungkapan besar kepala. Kalimat yang pertama, orang itu besar kepala. Maksudnya di sini bukan berarti orang itu kepalanya besar, tetapi artinya adalah orang itu sombong. Nah, kalimat yang kedua, Vivi juara kelas dan anaknya besar kepala. Artinya, Vivi juara kelas dan anaknya sombong. Nah, anak-anak, kalian tidak boleh sombong ya, karena sombong itu tidak baik. Kalau kita sombong, maka
kita tidak akan disukai atau disenangi oleh teman-teman yang lain. Nah, dari percakapan tersebut kita sudah menemukan beberapa kata ungkapan, yaitu kutu buku, bintang lapangan, rendah hati, dan besar kepala. Nah, dari percakapan ini ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertanyaan pertama, apa arti ungkapan tersebut? Nah, tadi Ibu Guru sudah menjelaskan ya ungkapan yang terdapat dalam percakapan tersebut. Nah, sekarang kalian coba ingat apa saja ungkapan yang terdapat dalam percakapan tersebut. Ya, ada apa itu kutu buku? Kutu buku itu adalah orang yang senang membaca buku. Lalu, apa itu bintang lapangan? Bintang lapangan adalah orang yang ahli dalam bidang olahraga. Kemudian, apa itu rendah hati? Rendah hati adalah tidak sombong. Nah, kemudian ada lagi ungkapan besar kepala yang artinya adalah sombong. Pertanyaan kedua, apakah Udin dan Mutiara saling menyayangi? Ya, Udin dan Mutiara saling menyayangi. Pertanyaan ketiga, bagian percakapan manakah yang menunjukkan mereka saling menyayangi? Nah, tadi ada si Mutiara meminjamkan buku kepada Udin. Itu menunjukkan bahwa Mutiara menyayangi Udin. Dengan Mutiara meminjamkan buku kepada Udin, terbukti mereka saling menyayangi. Pertanyaan keempat, pengamalan sila keberapakah yang ditunjukkan oleh Udin dan Mutiara yang saling menyayangi? Nah, saling menyayangi ini adalah pengamalan sila Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertanyaan kelima, apakah kamu menyayangi kakak, adik, saudara, dan orang tua di rumah? Ibu guru yakin kalau kalian pasti sayang kepada orang tua kalian dan saudara-saudara kalian di lingkungan sekitar kalian. Pertanyaan nomor 6. Tuliskan contoh pengalamanmu yang menunjukkan kamu menyayangi kakak, adik, saudara, atau orang tuamu. Nah, anak-anak, coba kalian buat pengalaman kalian yang menunjukkan kasih sayang kalian kepada orang-orang di sekitar kalian. Misalnya seperti kakak, adik, saudara, atau orang tua. Contohnya, misalnya kalian membantu orang tua mencuci piring. Nah, itu adalah salah satu contoh kasih sayang kalian kepada orang tua. Atau bisa juga kalian berbagi makanan terhadap kakak atau adik kalian. Dan itu juga merupakan contoh dari kasih sayang. Nah, di sini Ibu Guru punya gambar. Ada 5 gambar bagaimana cara berjalan dengan baik. Gambar pertama adalah berjalan ke depan. Nah, perlu diingat ya, anak-anak, kalian kalau berjalan jangan mundur ya, karena
kita tidak bisa melihat bagian belakang kita. Berjalan yang tepat atau baik itu adalah ke depan. Sikap berjalan yang baik, pandangannya lurus ke depan. Nah, ketika kaki kita melangkah, tangan kita juga mengayun. Lalu, berjalan ke belakang pun boleh dilakukan. Tetapi harus dengan pengawasan orang dewasa. Supaya orang dewasa bisa mengarahkan nanti ada benda di belakang kita atau tidak. Lalu ada berjalan ke samping. Nanti bisa kalian praktekkan di rumah ya. Dan berjalan berkelompok dengan rapi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang teknik berjalan yang baik. Yang pertama adalah sikap badan kita saat berjalan itu harus tegap, tidak bungkuk. Saat berjalan harus dimulai dari kaki kiri. Saat kita berjalan, maka kaki kita melangkah dan tangan kita mengayun. Langkah kaki dan ayunan tangan kita harus berlawanan. Misalnya, jika kaki sebelah kiri melangkah, maka tangan yang mengayun adalah sebelah kanan. Jika kaki sebelah kanan melangkah, maka tangan yang mengayun adalah sebelah kiri. Berjalan yang baik adalah berjalan ke arah depan. Nah, itu tadi adalah kita belajar teknik berjalan dengan baik. Nah, sekarang coba kalian praktekkan teknik berjalan dengan baik dan benar. Langkah dan ayunan harus berlawanan. Demikian tadi anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini di tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah pembelajaran 2. Semoga video pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian saat belajar di rumah. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan patuh kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.